Orang bisa dapat penghargaan. Meskipun kita mungkin bisa dapat piala tetap, tetapi tetapnya hanya sampai di dunia. Amin. Tidak bersifat kekal. Artinya piala itu kita tidak akan membawa ke surga. Jadi hanya sampai di dunia. Jadi semua yang kita dapat di dunia ini bersifat sementara. Amin. Tidak bersifat kekal. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa apabila Gembala Agung datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak adalah Gembala Agung yang lain selain Tuhan Yesus Kristus yang akan datang ke dalam dunia ini kedua kalinya. Ketika apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu atau mahkota kemuliaan kekal. Jadi kita dapat mahkota kekal, bukan bersifat sementara. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai Gembala Agung, maka pastikan mahkota itu kita sudah memiliki. Amin. Amin. Harus imani bahwa kita telah memiliki mahkota yang kekal itu. Sehingga pada Yesus datang, maka yang mendapatkan mahkota itu akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi saudara, ada 5 langkah untuk kita mendapatkan mahkota kekal ini. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan mahkota kekal. Kita lihat di dalam kitab Mazmur 149 ayat 4. Mazmur 149 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Ini yang langkah yang pertama, Mazmur 149 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, yang ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi mahkota keselamatan itu mahkota kekal. Jadi bukan hanya keselamatan sementara, tetapi mahkota kekal yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang rendah hati. Langkah yang pertama untuk kita bisa menerima mahkota kekal, kita harus memiliki kerendahan hati. Haleluya. Orang sombong tidak akan mendapatkan mahkota kekal. Hanya orang yang rendah hati yang Tuhan akan berikan mahkota kekal atau mahkota keselamatan kekal. Nah, itu sebabnya kita harus belajar. Terkadang kita sulit untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Terkadang kita menjadi pribadi yang suka egois. Egois itu berarti tidak ada kerendahan hati. Dia suka mau ikut DP mau. Ada firman Tuhan mengajar supaya rendah hati, tetapi kita suka begini. Jadi egois, ingin perintah, ingin perintah diri sendiri, atau tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Itu juga egois. Tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, apalagi itu egois. Kita tidak memiliki kerendahan hati. Padahal kerendahan hati itu adalah kunci untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, 1 Petrus 5 ayat 6, demikian firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kata ditinggikannya ini bukan berarti hanya sekedar Tuhan mengangkat kita, meninggikan kita, tetapi Tuhan memberi mahkota. Orang yang mendapatkan penghargaan atau orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan pasti diberikan sesuatu, yaitu mahkota. Jadi rendahkanlah dirimu amat terlebih di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kita. Jadi orang yang rendah hati itu selalu ditinggikan Tuhan. Tapi sebaliknya ketika kita tinggi hati, ketika kita menjadi pribadi yang angkuh, sombong, Tuhan
menentang, kata firman Tuhan. Tuhan menentang orang yang congkak. Artinya Tuhan tidak akan tinggikan. Kalau kita rendah hati, orang rendah hati itu berbicara tentang kebenaran. Karena nasihat kerendahan hati untuk kita menjadi orang benar. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang benar, bukan berarti dia tidak pernah jatuh. Justru kalau rendah hati, saudara, gampang sekali kita mengalami kejatuhan kalau kita tidak mengendalikan diri. Bayangkan sampai kalau orang so rendah hati, kita sopan pak orang, kok orang malah rupa pandang enteng lepat orang, karena so rendah hati dong pandang enteng le. Nah di sini perlu kita bertahan, harus ada penguasaan diri, sehingga kita tetap rendah hati meskipun kita jangan sampai jatuh. Jangan sampai akhirnya kita sudah rendah hati tetapi pada akhirnya tidak bisa bertahan di dalam kerendahan hati itu. Pada akhirnya kita jatuh. Tetapi tetap ada jaminan firman Tuhan, orang benar meskipun jatuh tidak akan sampai tergeletak. Artinya saudara, kita harus kembali untuk berusaha menjadi pribadi yang rendah hati. Jatuh boleh jatuh, tetapi tetap orang harus mengikuti nasihat firman Tuhan untuk tetap bertahan di dalam kebenaran. Bertahan dalam pimpinan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan yang pimpin kita, kalau Tuhan yang tuntun kita. Kalau masih di dunia, orang seringkali mengalami jatuh bangun. Tetapi Tuhan, tangan Tuhan tetap akan menopang hidup kita. Amin. Makanya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka Dia akan meninggikan kita. Amin. Dia akan beri kita mahkota itu. Ini langkah yang pertama. Kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Yang kedua, kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 1. Di sini di dalam kitab Yakobus ada 3 langkah yang akan kita lihat di situ. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Sekali lagi kita akan baca ayat ini. Biar sambil duduk kita sama-sama baca Yakobus pasal 1 ayat 12. Dari kata berbahagialah. Kita baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang kedua saudara, untuk kita bisa memperoleh mahkota kekal, maka kita harus bertahan dalam pencobaan. Ayat 12a dari Yakobus 1 ayat 12a. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Haleluya. Makanya kalau kita merendahkan diri, banyak cobaan-cobaan justru. Kadang orang pandang enteng tuh kalau tahu merendahkan diri apa kali muncul jodoh, aduh. Nah, bisa kok bangun bikin begitu. Tapi itulah pencobaan saudara. Kita harus bertahan dalam pencobaan. Haleluya. Jadi emosi orang harus berusaha kendalikan. Kendalikan emosi kita supaya kita akan bertahan dalam pencobaan yang kita alami. Banyak pencobaan, tetapi kata firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu.
Ketika kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Amin. Jadi Tuhan yang akan menolong kita kalau kita mau bertahan dalam pencobaan. Jadi selalu mengandalkan Tuhan supaya kita bertahan dalam pencobaan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan tahan untuk melewati pencobaan. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata Tuhan akan memberikan jalan keluar pada saat kita dicobai. Siapa yang tidak ada persoalan? Selama kita ada di dalam dunia ini, banyak pencobaan, banyak persoalan yang menghadang kehidupan kita, yang menyerang kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap bertahan, amin. Artinya bertahan, jangan orang jauh daripada Tuhan. Banyak orang ketika mengalami pencobaan, mengalami masalah, malah lari daripada Tuhan. Banyak yang kecewa dengan Tuhan. Banyak yang kecewa bahkan dengan gereja. Mereka pikirkan orang-orang kalau masuk gereja kan cari Tuhan. Mereka berhenti untuk mencari Tuhan karena kecewa dengan pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Mereka tidak bertahan. Nah ini, kalau kita tidak bertahan, maka kita tidak akan mendapatkan mahkota kekal. Kita harus pertahankan mahkota kekal yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga pada saatnya Dia datang benar-benar Dia akan pakaikan itu bagi kita. Mahkota itu sudah tersedia. Maka kita harus kerjakan keselamatan kita untuk kita mempertahankan mahkota itu. Bicara mahkota juga bicara tentang keselamatan. Tetapi bukan berarti ketika Yesus telah mati menebus dosa dan pelanggaran kita, kita sudah diselamatkan. Tetapi Tuhan mau kita harus mempertahankan keselamatan, mengerjakan keselamatan itu. Bukan berarti kita seenaknya hidup di dunia ini untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetap selamat, tidak. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengerjakan keselamatan kita. Bertahan dalam pencobaan itu berarti kita mengerjakan keselamatan kita. Jadi kalau ada masalah pencobaan, mengucap syukur saja. Karena ada mujizat di balik ucapan syukur. Amin. Daripada kita mengeluh, maka kita akan tak putar-putar dalam masalah. Seperti bangsa Israel mengeluh terus di padang gurun, maka tak putar terus di padang gurun. Padahal perhitungan perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan hanya hitungan 11 hari. Tetapi kenapa sampai 40 hari baru tembus? Karena mengeluh bangsa Israel, sehingga masalah terus mengikat kehidupan mereka sehingga mereka tidak keluar dari masalah. Nah itu sebabnya kalau kita mengucap syukur, justru kita akan berjalan di dalam jalan pintas, jalan yang lebih cepat untuk mencapai tujuan, jalan yang lebih cepat untuk mendapatkan mahkota kekal yang Tuhan berikan. Bertahan dalam pencobaan, dengan cara mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan